Hasil proyek siswa kelas 9C, teks diskusi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi, moderator dari kelompok Manggis yang beranggota 5 orang, yaitu Putri, Yulia, Afif, dan Aril. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Presentasi ini dibagi dalam 3 sesi, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Untuk sesi pertama, yaitu pembukaan, marilah bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Putri, Yulia, Afif, dan Aril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: 1. Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat. 2. Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. 3. Warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Pancasila sungguh penting bagi warga negara Indonesia karena merupakan cita-cita bangsa dan juga pedoman hidup sebagaimana negara ini dijalankan. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru di presentasi ini. Kami kelompok Manggis mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Demikianlah presentasi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sekolah yang kita cintai. Perkenalan, saya Abel dari kelompok Buah Naga yang beranggota Firda Yunus Reza David. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya berbahasa Indonesia. Presentasi ini dibagi dalam 3 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup.
sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Bahasa merupakan kebutuhan vital manusia dalam berkomunikasi dengan manusia atau sekelompok manusia lainnya. Sifat dasar manusia yang selalu saling membutuhkan satu dengan lainnya menjadi bahasa. Bahasa menjadi kebutuhan dan kelak dalam berinteraksi kemampuan manusia menciptakan bahasa untuk berkomunikasi mendukung keberadaannya. Sebagai makhluk sosial dan semakin menonjolkan perbedaan manusia dengan makhluk hewan lainnya. Meskipun tidak hanya bahasa yang menjadi alat komunikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Sesi tanya jawab. Setelah menyampaikan materi, marilah kita lanjutkan presentasi pentingnya bahasa Indonesia sebagai bangsa dan negara ke sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan acungkan tangan, sebutkan nama dan kelompok dan apa pertanyaannya. Penutup, terima kasih pada teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok Buah Naga, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok Jarum ingin mempresentasikan dan kegiatan diskusi kami berjudul pembelajaran selama pandemi. Pembelajaran selama COVID-19 memiliki efek yang sangat besar bagi Indonesia dan luar negeri, terutama dalam bidang pendidikannya, di mana pendidikan di Indonesia menjadi sangat berubah drastis, mulai dari pembelajarannya dan tata pembelajarannya. Tugas yang diberikan guru atau pembelajaran dengan jarak jauh bisa lebih mudah untuk dikerjakan karena hanya menggunakan HP atau laptop dan lain-lainnya. Sedangkan sebagian murid kesusahan karena adanya keterbatasan orang tua dalam membeli paket data atau sinyal yang tidak kuat di daerah tersebut. Pembelajaran ini dapat disampaikan bahwa pembelajaran ini memiliki kekurangan juga kelebihannya masing-masing. Namun jika kita lihat dari umum, kita tidak memungkinkan, ada juga guru atau sekolah itu tidak memungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena sebagian sekolah di saat pandemi masih masuk tapi tidak terlalu aktif dalam pembelajarannya. Maka dari itu baik guru ataupun murid harus banyak mempelajari pelajaran agar tidak merasa bosan. I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan dalam kegiatan diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok Jarum mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan kami mempresentasikan diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Subhanallah, kita dapat berkumpul di sekolah ini pagi ini. Kami dari kelompok Avocado, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Di sini ada dua sesi. Yang pertama pemaparan dari pemateri, yang terakhir kesimpulan. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, kita masuk materi yang akan mempersembahkan. Saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Baik semuanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa adalah lambang yang artikler yang digunakan sebagai berkomunikasi antar manusia atau maupun masyarakat. Dan sedangkan menurut saya bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia memberikan pesan, ide maupun gagasan mengenai pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang semua wajib semua orang ketahui. Karena apa? Bahasa dunia menurut penelitian yang diadakan simpulkan bahwa bahasa Inggris masyarakat Indonesia peringkat ke-34 dari 44 negara yang memilih bahasa Inggris. Indonesia masih terancam ibu negara bangsa Malaysia yang menjuluki peringkat yang ke-9. Banyak alasan yang dijulukan oleh masyarakat Indonesia dalam pelajari bahasa Inggris, atau mungkin itu saja penjelasan dari kami.
Belum selesai mana pulau Cina, Pak Moyo terguling ke pengap. Saya akan mempelajari pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang telah mengelabukan sebab itu kita mengerti mudah kita harus menguasai bahasa Inggris supaya kita tidak ketinggalan zaman. Tentunya bahasa saya yang lain sudah dan kita nggak maju. Pak Moyo pulang, jalannya keloyoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik permasalahan: bagaimana implementasi kebijakan full day school dan efektivitasnya terhadap siswa. Pendahuluan: kebijakan full day school merupakan kebijakan yang dipilih oleh Kemdikbud yang berlangsungkan sekolah selama beberapa jam sehari, mulai dari Senin hingga Jumat, di mana waktu istirahatnya itu didurasikan setiap 2 jam, sekali disesuaikan dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya manusia masing-masing. Sekolah dan durasi kegiatan belajar mengajar juga sudah sesuai dan kualitas dari kurikulum tahun 2013. Isi atau rangkaian argumen: tujuan sistem full day school ini direncanakan. Sistem full day school ini untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagainya. Tentu saja dengan cara menunjang proses kegiatan belajar mengajar secara lebih menyeluruh, itu dapat menjangkau setiap aspek dari pengembangan akademik. Siswa full day school ini memang sudah dijaga dari Periulus dari Menteri Pendidikan. Sebelumnya Bapak Mutahjir Effendi, agar anak juga tidak merasa sendiri ketika orang tua masih bekerja, yang mana memang sistem sekolah 1 hari penuh dicanangkan untuk mencegah dan menetralisir memungkinkan siswa terlibat dalam kegiatan non-akademis yang dapat menjerumuskan anak-anak ke hal-hal yang negatif, bahwa di era sekarang ini sulit untuk mengontrol dan mengawasi anak-anak didik. Kami juga berharap dengan adanya full day school ini menjadi media kami untuk mengisi waktu luang peserta didik dan menjalankan tanggung jawab kami sebagai tenaga pendidik untuk mengisi waktu siswa dengan hal-hal yang lebih bermanfaat yang sifatnya produktif. Pertama, kita ketahui masa remaja adalah masa kemasan anak, di mana bahwasanya anak akan mengalami perubahan secara fisik maupun psikis. Pada masa ini, anak akan cenderung mencari jati dirinya. Mereka akan cenderung mengembangkan minat dan bakatnya meskipun sekolah sudah menyediakan kegiatan di luar akademik. Anak tentunya masih membutuhkan waktu untuk eksplorasi bakatnya di luar kegiatan sekolah. Sebagai seorang siswa yang menjalani program full day school dan serta dampak yang dirasakan mulai dari segi fisik, psikis, sosial hingga kepermataan waktu. Kesimpulan, full day school adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore, dengan sebagian waktunya digunakan untuk program pembelajaran yang suasananya informal menyenangkan bagi siswa. Kebijakan full day school bisa dilihat dari berbagai sudut pihak yang memiliki kaitan.